Baik, selamat bertemu kembali anak-anak. Eh, Kali ini kita akan belajar cara membuat website mulai dari awal yang nanti akan kita gunakan eh, untuk proyek PAS. Jadi nanti Bapak akan ajarkan kalian bagaimana cara membuat website mulai dari struktur HTML, kemudian dilanjutkan dengan cara membuat CSS untuk stylenya, untuk tampilannya, sehingga tampilannya makin menarik. Baik, untuk hari ini kita terlebih dahulu, Bapak sudah siapkan, kita buatkan dahulu salah satu folder dengan nama folder Warung Kelontong. Dan di sini Bapak sudah siapkan yang pertama, apa yang mau ditampilkan dalam Warung Kelontong. Jadi kita akan menampilkan seluruh data-data berdasarkan hasil dari eh, warung tersebut. Jadi semisal kita ingin menampilkan makanan, minuman, apa saja yang ada di dalam warung kelontong tersebut. Kemudian untuk awalnya adalah kita buat terlebih dahulu eh, teks yang akan kita masukkan ke dalam eh, website tersebut. Untuk yang pertama adalah eh, Bapak sudah siapkan di tampilan ini yang kalian lihat di MS Word. Jadi untuk awalnya adalah kita buat terlebih dahulu tentang kami. Jadi nanti kita akan buat tentang website tersebut, apa ceritanya yang kita buat. Lalu kemudian setelah sudah buat eh, tentang kami, kemudian kita akan membuat eh, data-data untuk menampilkan eh, website yang akan kita tampilkan tersebut. Yang kalau di sini Bapak masukkan data semisal tentang makanan di tentang makanan yang akan kita masukkan beserta datanya, data yang akan kita tampilkan. Jadi makanan tersebut apa, kemudian harganya berapa, lalu data ceritanya apa yang menarik untuk kita jadikan sebagai bahan promosi. Baik, ini sudah Bapak siapkan, nanti akan kita coba masukkan di dalam website yang akan kita buat. Setelah data-data sudah kita dapat, kita buat, kemudian selanjutnya kita wajib mendapatkan gambar-gambar yang akan kita tampilkan. Jadi tampilan gambar ini akan menyesuaikan dengan eh, data yang akan kita masukkan. Baik, untuk awalnya kita, jadi nanti kalau anak-anak misalnya materinya berbeda, nanti wajib untuk mencari ataupun untuk mendapatkan data yang berbeda tersebut lewat kalian bisa dapatkan lewat Google Chrome atau apa. Dan ini salah satu contoh yang Bapak bisa berikan di awalnya seperti ini tampilan websitenya. Ini tentang kami, lalu apa saja data yang akan kita tampilkan, lalu isinya apa saja. Kemudian jenis makanan-makanan yang akan kita tampilkan, contohnya kacang dan keripik, seperti ini. Lalu biskuit, apa saja di dalam biskuit dan wafer tersebut. Nah, ini kita tampilkan. Kemudian roti. Ini tidak semua Bapak berikan, tapi yang jelas untuk dasarnya, yang kalian tahu dasar cara pembuatannya. Bila kalau itu dasar pembuatannya udah tahu, eh, soal nanti untuk penambahan data yang lain itu tinggal ritmenya sama, polanya sama. Dan yang terakhir adalah kontak kami, kontak yang akan kita berikan ke pihak
orang yang membaca sehingga dia bisa tahu tentang jati diri atau maupun dia ingin mendapatkan data yang lain, beri info atau beri dia ingin menjadi anggota atau seperti apa sajalah sesuai dengan bisa juga dia berusaha untuk menghubungi. Ini hanya contoh saja. Baik, sudah, ini Bapak sudah kasih berikan contoh, nanti kita akan membuat website ini. Terlebih dahulu kita buka pertamanya, kita buka Visual Studio Code. Silakan kita buka Visual Studio Code, kemudian kita buat file baru. Nah, maaf, ya, kita buat file baru, kita simpan dulu nama filenya, lalu kita taruh tadi ada di desktop dengan nama warung kelontong, kita simpan dengan nama index. Kemudian file name-nya, lalu kalau untuk save STP-nya dalam bentuk HTML. Ya, lalu untuk cara membuka untuk lebih cepat, untuk cara membuat struktur yang paling cepat adalah dengan cara menekan Shift, kemudian plus tanda seru, kemudian tekan Tab. Otomatis dia akan muncul semua tampilan yang sudah kita buat. Baik, ini untuk indeks. Lalu yang kedua adalah kita buat juga untuk stylenya. Kita buat lagi dengan menekan Ctrl N, kita buat file baru, kemudian kita Ctrl S untuk menyimpan datanya, lalu kita ketik style, kemudian save STP-nya dalam bentuk CSS, lalu save. Ya, ini stylenya sudah, kemudian struktur bangunannya sudah, HTML-nya. Sekarang berikutnya kita akan memanggil dulu style yang sudah kita buat. Terlebih dahulu kita rubah dulu titelnya. Titelnya adalah warung kelontong. Ya. Kemudian kita ketik link untuk koneksikan dengan style CSS-nya. Lalu kita ambil style CSS-nya. Kemudian kita ketik lagi tipe, teks, ini adalah jenis teks, garis miring CSS, jenisnya CSS ya. Kemudian kalau sudah koneksi, ini kita buat koneksi ya antara indeks struktur bangunannya dengan style CSS-nya. Kemudian kita akan membuat struktur bangunannya. Nah, dari awal adalah kita terlebih dahulu kita buat header-nya dulu. Header. Ya. Dan enter. Kita ketik H1 tab. Kemudian judulnya adalah warung kelontong. Besar ya. Warung kelontong. Oh, kecil aja. Warung kelontong. Ini untuk judul atasnya ya, di bagian headernya. Kemudian kita buat setelah sudah membuat judulnya, di dalam judul di bagian header nanti kita akan coba membuat dua tampilan, yaitu yang pertama judul,
Lalu yang kedua, eh, menunya, menu yang akan kita tampilkan. Terlebih dahulu kita pilih navigasi dulu, ketik nav, kemudian di tab, lalu kita ketik URL-nya, kemudian kita klik list itemnya, kita ketik href, linknya, sementara kita buat dalam bentuk hashtag dulu, kemudian kita ketik tentang kam. Berikutnya kita copy saja untuk mempercepat, paste. Lalu kedua adalah produknya ya, produknya. Produk kita buatkan tadi contoh yang di link tadi. Oh, makanan ringan ya, makanan ringan. Kemudian kita buat sup dari web tersebut. Strukturnya kita buat supnya. Kita ketik lagi, lalu kita ketik ya, kita rubah dulu yang ini, kita ganti H1 jadi label saja, label aja ya, endingnya kita label kasih, kemudian kita buat dulu untuk, karena ini adalah bentuk dalam tampilan header ya, kita buat ada kelasnya juga, kita buat kelas menu ya, kelas menu. Nanti di dalam header ini terbagi dua, yang pertama adalah labelnya, kemudian yang kedua adalah menu-menu. Baik, kita lanjut. Setelah kita sudah membuat tentang kami, kemudian menu berikutnya adalah makanan ringan, kita buat submenunya adalah kita buat dulu submenunya dari makanan ringan, kacang dan keripik. Nah, itu untuk supnya itu makanan ringan terdiri dari kacang dan keripik. Terlebih dahulu buat kelas juga untuk supaya ada drop down ya di unordered list. Kita ketik kelas, buat dulu kelas drop down. Nanti ada seolah-olah ada turun naik dari tampilannya akan kita buat.
dulu, kemudian kita buat dulu untuk linknya. Ada. Kita sementara buat dulu dalam bentuk hashtag ya, supaya tampilannya belum terbaca dulu ya. Hashtag nanti baru kita akan buat dalam bentuk link ya. Sekarang kita akan buat selain kacang keripik tadi apa saja ya, dan kacang keripik, biskuit dan wafer ya. Biskuit, yang terakhir adalah roti. Sudah kita buat. Kemudian ini untuk makanan ringan dari jenis untuk makanan ringan. Sekarang kita akan buat lagi. Selanjutnya adalah sabun. Kita buat lagi yang berikutnya. Kita paste saja. Kita ganti sabun mandi dan cuci. Dan cuci. Ya. Kemudian kita buat sub menunya lagi. Kita buat lagi unordered list-nya. Lalu di dalam unordered list kita buat kelas sama seperti di atas, drop down. Kelas drop down. Dan kita buat list ordernya. Kita paste saja yang tadi kita sudah copy. Sabun cuci, sub menunya, dan sabun mandi. Ini adalah sabun colek. Sabun colek. Kemudian setelah sudah kita buat menu yang kedua, menu berikutnya adalah paste saja yang tadi ya. Berikutnya adalah kontak ya. Kontak. Ya. Sudah membuat. Nah, baik, kalau sudah, kemudian kita buat lagi setelah sudah headernya. Kemudian kita buat di bagian header adalah bagian bodinya. Di bagian bodinya kita buat untuk tampilan tentang kami. Kita ketik main. Section, kita buat section dulu. Kita buat ID ya, supaya nanti pemanggilannya langsung dari ID-nya tersebut. Jadi sesuai dengan namanya. Tentang
kami. Kemudian kita buat tampilan untuk tulisannya. Kita buat saja pakai H2, tentang kami, judulnya tentang kami. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan gambar-gambar yang ada pada tampilan awal. Caranya adalah kita terlebih dahulu buat semacam tabel. Kita buat dulu order list, kemudian kita buat list item untuk memanggil gambar image. Kita pilih img, src, gambar. Kebetulan gambar ini sudah Bapak sudah buat ya, mulai dari kelontong 1, 2, dan 3. Kita copy saja. Paste. Lalu kita gantikan sesuai dengan urutan gambarnya tadi, 1, 2, 3 ya. Nah, kalau setelah sudah kita buat tampilan untuk gambarnya, kemudian kita akan membuat tampilan hurufnya. Nah, ambil saja paragraf P, lalu kita cari tulisan yang sudah kita buat tadi. Ya. Oh, bukan. Ya, ini paling terakhir. Ya, yang ini tentang kami. Copy, kita ambil tulisannya tersebut, kemudian kita taruhkan di bagian paragraf. Setelah sudah, supaya rapi, kita buat sedemikian rupa. Kemudian supaya ada spasinya, ada jarak, kita buat BR sebanyak 2 kali. Ini BR-nya kita copy saja. Kemudian kita taruh di bawahnya. Paste. Sambil ini digeser. Lalu di sini juga dipastekan. Tulisannya kita geser lagi dengan menggunakan tab ya. Ya, sudah. Ini kasih titik. Oke. Kalau sudah, kemudian kita buatkan lagi untuk footernya. Footernya yaitu untuk menampilkan pembuatannya pada tahun berapa. Kita ambil paragraf dulu. Kemudian kita berikan dan copy. Kemudian 2023 warung kelontong, dan YCI. Kita simpan. Ya, coba kita lihatkan dulu di internetnya sudah apa yang sudah bisa ditampilkan. Ya, seperti ini ya. Ini masih semua lari posisi sebelah kiri dan ini menunya belum kita buat ya.
untuk tampilannya. Nanti kita akan buatnya di style CSS. Baik, sekarang kita akan buat bagaimana cara membuat style CSS-nya. Kita kembali lagi ke index, kemudian kita klik style CSS. Baik, kita terlebih dahulu buat untuk bodinya. Kita buat dulu untuk style bodinya, untuk fontnya, font family. Kita pilih open size. Kita pilih color aja. Oke, kita pilih background colornya F2 aja ya. Step F2. Sekarang sudah body, sudah. Kita pilih untuk kelas menu. Buat dulu kelas menunya pada header. Pilih font family-nya. Kita buat Franklin. Kemudian kita buat tinggi dari tampilannya 70 px. Kemudian kita buat width-nya, front width-nya 100% ya. Kita buat width-nya 100%. Kemudian kita buat untuk background-nya black. Ya, setelah menu sudah kita buat, kemudian kita buat untuk labelnya, masih di bawah kelas menu label. Kita buat dulu labelnya. Labelnya untuk di sini ya. Ini yang pertama kita buat dulu kelas menunya. Untuk pertama tadi body, habis body, kemudian menu, kelasnya menu, kemudian kita masuk sekarang ke labelnya. Label dari tulisan warung kelontong. Baik, sekarang untuk labelnya adalah jenis fontnya, font family, kita ambil Lucida, jenis Lucida. Kemudian font size-nya, untuk font size-nya kita pilih 30 px ya. Lalu font ketebalannya, font big, kita pilih saran font big, kita buat bold. Colornya kita buat white.
Kemudian kita ada kasih jarak, kita buat paddingnya. Ini kita buat spasinya ya, ada spasinya 5 pixel aja. Lalu kemudian kita buat marginnya auto saja. Kemudian kita pilih float. Ini untuk membuat rata kiri kanan. Kita buat untuk labelnya sebelah kiri ya, left. Ya, sudah, label sudah. Kemudian nanti kita buat nav, kemudian unordered list. Ya, buat dulu nav, kemudian unordered list. Ya, baik, kita ketik lagi sub menu nav ul, kemudian kita buatkan di dalamnya list stylenya kita buat non ya, kemudian marginnya 0, kemudian kita buat paddingnya sekitar 5 pixel aja, sama seperti yang di atasnya. Buat jarak padding itu artinya jarak antara tulisan ya, antara tampilannya akan kita buat. Kemudian setelah padding kita buat backgroundnya non aja. Lalu untuk displaynya kita buat dalam bentuk blok ya, terblok ya. Kemudian karena tulisannya menu itu ada di sebelah kanan, kita akan buat floatnya sebelah kanan, right ya. Lanjut, setelah kita sudah membuat underline unordered list, kemudian sekarang kita akan buat list itemnya, dot menu nav ul list item ya. Kita tadi tetap buat list stylenya non, kemudian nah ini nanti akan kita buat tapi sebelumnya kita coba cek dulu ya hasilnya seperti apa. Ini tampilannya seperti ini. Coba kita buat, oh ya, sekarang sudah menunya sudah muncul di sebelah kanan dan sudah mulai ada subnya, sudah dibuat subnya. Lalu untuk tulisan warung kelontong itu sudah di sebelah kiri ya. Yang ke bawah ini belum. Kita lanjut. Klik lagi. Maaf. Kita buat displaynya inline block. Sorry. Inline block. Ya. Setelah sudah, coba kita simpan. Lalu kita coba cek hasilnya bagaimana. Ya, kita buka lagi indeksnya, coba kita cek
dalam bentuk websitenya seperti apa hasilnya. Ya, sekarang menunya sudah mulai muncul menyesuaikan dengan eh, submenunya, menyesuaikan dengan menunya. Baik, kita lanjut. Berikutnya, setelah sudah kita buat list itemnya, kemudian kita akan membuat ahrefnya untuk linknya, untuk tulisan tentang kami. Baik, kita coba buat dot menu nav ul li a, kemudian kita buat displaynya block supaya dia menyatu, tidak geser ke kanan atau ke kiri. Kemudian text decoration-nya kita buat non saja. Lalu padding-nya berjarak 10 pixel saja. Kemudian kita buat color-nya hashtag DDD. Coba kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini tampilannya. Sekarang coba kita lanjutkan lagi. Setelah sudah membuat untuk pertulisannya di ahref, kemudian sekarang kita akan buat hovernya. Menu nav ul li a hover, supaya di saat mouse menunjukkan ke menu tersebut, dia akan berubah tampilannya. Colornya kita buat hashtag E6E 221. Ini hasilnya. Kemudian displaynya kita buat block, lalu backgroundnya kita buat hashtag 222 ya, hitam kayaknya ya, warna abu-abu, sorry. Ya, kemudian kita buat juga dalam bentuk box ya, seperti kotak box shadow, dalam bentuk box shadow. Insert 0px 0px, kemudian warnanya hitam ya. Ya, baik, sudah. Kita coba lihat dulu hasilnya. Ya, ini yang disebut hover. Di saat kita mouse menunjukkan ke arah menu tersebut, maka tampilannya akan berubah menjadi warna hitam. Ya, baik, kita lanjut. Untuk selanjutnya, kita setelah sudah membuat hovernya, kemudian kita lanjut, kita membuat drop down-nya. Dot menu navigasi di, kemudian
eh, ini kelas drop down. Kita buat kelas drop down-nya. Jadi tadi setelah kita buat navigasi, underline unordered list, kemudian list item, setelah itu A, kemudian A hover. Lalu sekarang kita akan buat kelas baru untuk submenu dengan sistemnya drop down. Jadi kelasnya kita buat saja dalam bentuk dengan nama drop down. Dot drop down. Ya, kemudian kita buat displaynya none saja. Baik, selanjutnya setelah sudah kita membuat drop down-nya untuk kelas drop down, selanjutnya kita akan membuat dari kelas drop down UL, kemudian sekarang kita masuk ke li. Dot menu nav UL li dot drop down li. Ya, kita buat displaynya, tampilannya saya ke blok jadi satu. Ya, li kita buat dulu sebentar. Eh, Setelah buat drop down, kemudian ya kita buat hovernya dulu ya. Ya, kita buat hovernya dulu untuk list item yang pertama, itu menu yang pertama. Ya, displaynya kita buat blok, dan backgroundnya kita buat hashtag 000 ya, hitam. Lalu positionnya absolute ya, di antara tengah-tengahnya. Dan kita buat paddingnya sekitar 10 pixel. Nah, kita cek hasilnya. Ya, sudah. Nah, ini masih lari ya. Dia posisi masih lari ke kanan. Karena kita akan buat ke bagian kanannya. Supaya turun ke bawah tampilannya. Baik. Kemudian setelah itu kita buat hovernya untuk submenu. Lalu berikutnya adalah kita buat hovernya untuk list itemnya. Habis drop down dot menu, kemudian navigasi UL list item, kita buat hover, kemudian dot submenunya drop down, lalu list item. Baik, sekarang kita akan buat displaynya supaya tampilannya ke bawah ya, blok. Kemudian align itemnya center ya. Coba kita perhatikan hasilnya. Ya, ini sudah bawah ya. Dan ikuti tulisannya bawah. Baik, lanjut.
Selanjutnya kita akan buat untuk eh, A-nya. Tadi habis list item, ya sekarang kita akan buat A-nya, dot menu, kemudian nav, L, lalu di, dot, terus drop down, lalu list item A. Kita buat paddingnya 10 aja, 10 pixel. Kemudian border radiusnya kita buat 5 pixel aja. Terus margin bottomnya 5 pixel juga. Selanjutnya kita buat juga untuk hover di A-nya. A-nya sekarang kita buat hover. Navigasi. Ya. List item hover. Drop down. A. Hover. Ya, setelah itu kita buat hover pada A nya, kita buat backgroundnya hashtag sama 222. Kemudian kita buat box shadow-nya. Box shadow-nya set dan sama seperti tadi 0px untuk atas bawah kiri kanan 0px, kemudian 5px, lalu hashtagnya warnanya hitam. Dan kalau sudah, kita buktikan terlebih dahulu hasilnya. Ya, covernya sudah jalan. Ya, sekarang kita lanjut ke tampilan ini tentang kami ya. Menggunakan section. Kita ketik terlebih dahulu section. Lalu marginnya 50px dan 0. Kemudian untuk H2-nya tadi, section H2-nya, H2-nya kita buat text line-nya center ya, tampilan di tengah. Kemudian margin button-nya kita buat 30px saja.
Lalu untuk tampilan gambar, kita akan buat dulu terlebih dahulu untuk eh, another list. Jadi yang di tabelnya yang tadi kita sudah buat untuk menampilkan eh, gambar, kita masukkan dulu list stylenya 0, kemudian displaynya flex ya, kemudian justify kontennya kita buat space between agar mengikuti gambar yang dengan tampilannya. Kemudian sekarang kita buat section untuk list itemnya. Background colornya kita buat hashtag F warna putih, 3 abu-abuan ya. Dan headingnya kita buat 20px, border radiusnya kita buat 10 pixel, lalu box shadow-nya kita buat tampilan sehingga bentuknya kotak bulatan 5px, kemudian 2px, 10px, 10 pixel, dan RGBA-nya kita buat 0, 0, 0, 0, kemudian 0.1. Kemudian flex basisnya kita buat 30% aja. Kemudian untuk selanjutnya kita buat untuk tampilan tulisannya section di H3. Untuk H3-nya kalau kita lihat di indeks oh ya, nanti H3-nya nanti kayaknya untuk image gambar, tapi tidak apa-apa. Kita buat saja dulu H3-nya. Nanti untuk tampilan gambar, tapi tidak apa-apa, kita buat saja. Kita buat margin topnya kosong ya. Kemudian section link P, ini untuk paragrafnya, tulisannya kita buat margin bottomnya 10 pixel. Kemudian kita buat lagi section untuk image-nya max width maksimal dia 100%. Kemudian border radiusnya kita buat border radiusnya 5 pixel. Kemudian
margin bottomnya, margin bottomnya 10 px saja, x ya. Oke, kita coba simpan. Kita perhatikan di layar seperti apa hasilnya ya, seperti ini. Ini adalah tampilan dari gambar yang sudah kita buat. Tengah ya. Baik, sekarang kita akan buat submenunya. Nanti kita akan buat submenunya, baik itu submenu dari kacang dan keripik, biskuit dan wafer, dan roti. Sekian dulu untuk tampilan tentang kami. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Untuk tampilan berikutnya nanti akan dijelaskan selanjutnya. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi untuk materi yang Bapak akan buat sambungannya berikutnya.